selamat pagi jemaat-jemaat KBC yang berkemenangan dan diberkati Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi bagi saudara yang mengikuti ibadah live streaming KBC pada pagi hari ini. Saudara dan saya adalah penyembah-penyembah yang diurapi Tuhan, amin. Karena itu mari tanggalkan setiap beban, setiap hal yang merintangi penyembahanmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan biarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas di tengah-tengah kita. Biarkan kuasanya melawat setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, ini kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu yang siap menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus Engkau ada di rumah-rumah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau siap melawat kami. Engkau siap bekerja di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap melakukan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Mari Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Sebab kami perlu Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku akan Engkau. Haleluya. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita pada pagi hari ini. Basahi hati kami dengan kuasa-Mu. Amin, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan setiap kami Tuhan. Jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini.
bersama-sama dengan kami, menyertai kehidupan kami setiap hari. Roh yang memimpin kami dan membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Roh yang membuat hati dan pikiran kami terus terarah kepada Yesus. Roh yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, di sepanjang hidup
Penuhi kami sekarang ya Roh Kudus. Penuhi setiap jemaat-jemaat-Mu. Biar mereka merasakan sesuatu yang baru dengan Engkau. Biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Biar iman mereka kembali dibangkitkan di dalam Engkau. Haleluya. Holy Spirit reign down. Mari katakan dengan iman. Holy Spirit reign down. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Rain down. Rain on. Yang belum dibaptis Roh Kudus, mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Oh, Holy Spirit rain down. Hallelujah. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Holy Spirit rain. Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami. Rain down. Rain on us. Ini kerinduan kami Yesus. Holy Spirit rain down. Yes. Holy Spirit rain down. Amen. Rain down. Rain on us. Tuhan katakan mintalah, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan bagimu. Bagi hari ini setiap saudara yang merindukan Roh Kudus memenuhimu, minta di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurahlah di dalam hidup kami. Haleluya. Kau melihat kerinduan hati kami. Basahi hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Oh.
dengan api dan roh. Yang kami percaya ada di tengah-tengah kami yang ada di gereja, dan kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, maka Engkau akan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, pujian penyembahan telah naik di hadapan-Mu, kami persembahkan kepada Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, kami percaya urapan-Mu sudah ada di dalam kehidupan kami, dan akan terus Engkau limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tolak segala gangguan apapun, dalam bentuk apapun, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami tawan setiap pikiran dan kami menaklukkan di bawah pikiran Kristus. Kami robohkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara? Tetap sehat? Saya berdoa saudara tetap sehat, tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Itu doa saya untuk saudara semuanya. Dan yang bisa saya pastikan, pasti saudara tambah gemuk. Karena tinggal di rumah, makan, minum, tidur. Tapi puji Tuhan, itu pun anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun gemuk, enggak apa-apa. Yang penting sehat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus berdoa agar masa-masa yang tidak baik ini segera berlalu. Sehingga kita bisa berkumpul kembali, beribadah secara berjemaat. Itu kerinduan kita dan kita terus doakan. Puji Tuhan, saya berdoa kita semuanya tetap semangat, tetap antusias, tetap gairah kepada Tuhan. Baik saudaraku, mari tetap dalam sikap yang hormat kepada Tuhan, tetap dalam sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, supaya apa yang saudara akan dengar ini, yaitu firman Tuhan ini, benar-benar saudara bisa terima dengan penuh kekuatan, dengan penuh kuasa. Kuasa firman itu saudara alami. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, pembahasan terakhir tentang penyembahan pagi ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Ini pembahasan terakhir tentang penyembahan di bulan Mei. Dan bertepatan dengan hari ke-50. Hari dicurahkannya Roh Kudus. Nah, karena itu, tema khotbah saya hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam penyembahan. Peranan Roh Kudus dalam penyembahan. Saya ajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita. Buka Alkitab saudara di dalam Efesus 5, kita akan belajar dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam penyembahan. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam penyembahan. Nah, kita telah belajar tentang penyembahan di dalam konteks gaya hidup. Yang telah kita pelajari adalah penyembahan dalam konteks gaya hidup. Dan itu bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, menyangkut seluruh aspek hidup kita. Apa yang kita lakukan dan kerjakan, bagaimana kita mengerjakan dan melakukan, itu yang kita pelajari selama bulan Mei ini. Jadi penyembahan dalam konteks gaya hidup. Nah, kita telah belajar bahwa untuk bisa masuk dalam penyembahan sejati, maka diperlukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, pertobatan yang sungguh-sungguh menjadi pintu masuk ke dalam penyembahan sejati. Nah, intisari penyembahan yang rohani dan benar adalah gaya hidup yang takut akan Tuhan. Intisari penyembahan yang rohani dan benar, penyembahan yang sejati adalah gaya hidup yang takut akan Tuhan. Gaya hidup yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Gaya hidup yang penuh hormat kepada Tuhan. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi penyembahan itu sesungguhnya tidak berbicara tentang nyanyian kita. Tidak berbicara tentang musik kita. Tidak berbicara tentang tata cara. Tidak berbicara tentang metode. Tetapi penyembahan yang sejati berbicara tentang gaya hidup kita yang takut akan Tuhan. Gaya hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Gaya hidup yang penuh hormat kepada Tuhan. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Karena penyembahan sejati merupakan gaya hidup yang memuliakan Tuhan, maka peranan Roh Kudus menjadi sangat penting dalam hal ini. Nah, saudaraku, karena penyembahan yang sejati itu berbicara tentang gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan setiap saat, maka peranan Roh Kudus menjadi sangat penting dalam hal ini. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus tidak seorang pun bisa hidup memuliakan Tuhan. Karena manusia tidak bisa menciptakan gaya hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Hanya oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk kita bisa memiliki, untuk kita bisa membangun gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Gaya hidup yang takut akan Tuhan. Gaya hidup yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan, saudaraku. Hanya oleh Roh Kudus saja. Tidak seorang pun yang bisa menciptakan dengan kekuatannya sendiri, membangun gaya hidup yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, hanya oleh Roh Kudus.
Jadi peranan Roh Kudus sangat penting dalam menciptakan, membangun gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, perhatikan di dalam ayat 18 tadi, Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, pesan ayat ini adalah jika tidak penuh dengan Roh Kudus, kecenderungan kita, kecenderungan daging kita, karena kita masih hidup di dalam dibatasi oleh tubuh ini, jika tidak penuh dengan Roh Kudus, kecenderungan kita menuruti hawa nafsu. Jadi kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, maka kecenderungan kita hidup menuruti hawa nafsu. Nah, bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mintalah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan membaptis. Pasti Tuhan Yesus akan membaptis saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan bagi saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari kita membawa diri kita untuk senantiasa penuh, untuk senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, dalam pasal 5 ayat 18 tadi, bentuk waktunya adalah present pasif imperatif. Artinya apa? Menunjukkan kepada satu kegiatan yang terus menerus atau senantiasa. Artinya adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Kita harus senantiasa membawa hidup kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Amin, saudaraku. Baptisan Roh Kudus terjadi hanya satu kali saja. Perhatikan ini baik-baik. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali saja. Tetapi kondisi penuh dengan Roh Kudus harus berlangsung terus-menerus, saudaraku. Kita harus membawa diri kita tunduk kepada Roh Kudus supaya kita dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Baptisan Roh Kudus hanya sekali, terjadinya hanya sekali. Tetapi kondisi penuh dengan Roh Kudus berlangsung terus-menerus. Perhatikan ini baik-baik. Roh Kudus sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah diberikan kepada gerejanya, saudara dan saya, 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Bukan akan dicurahkan, tetapi Roh Kudus sudah diberikan, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Sudah dicurahkan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Jadi saudaraku, untuk minta dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, kita bisa lakukan setiap hari. Sebenarnya tidak harus menunggu setahun sekali. Dalam rentang waktu 10 hari setelah kenaikan Yesus, lalu kemudian kita berdoa 10 hari menanti Roh Kudus dicurahkan. Saudaraku, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan, saudaraku. Jadi untuk bisa dibaptis, untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bisa kita lakukan, kita bisa minta setiap hari, tidak perlu menunggu setahun sekali. Dalam rentang waktu 10 hari setelah kenaikan Yesus. Saudaraku, jangan salah mengerti. Saya tidak sedang mengkritik saudara yang melakukan doa 10 hari. Silahkan saja.
melakukan doa 10 hari, itu monggo saja, sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita masuk di dalam pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam penyembahan. Nah, saudaraku, peranan Roh Kudus dalam penyembahan adalah mempertajam penyembahan kita melalui gaya hidup kita. Amin. Peranan Roh Kudus dalam penyembahan adalah mempertajam penyembahan kita, memperjelas penyembahan kita yang kita lakukan melalui gaya hidup kita. Baik, saya mengajak kita mengikuti pembahasan ayat demi ayat. Peranan Roh Kudus dalam penyembahan adalah mempertajam penyembahan kita melalui gaya hidup kita. Yang pertama adalah kesalehan hidup. Perhatikan ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudaraku, kata arif di situ sebagai kontras dari kata bebal. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata arif di situ sebagai kontras dari kata bebal. Nah, kata bebal merujuk kepada patung, saudaraku. Kata bebal itu merujuk kepada patung. Patung itu tidak pernah berubah. Patung itu tidak pernah akan berubah. Patung ya patung seperti itu saja. Tidak pernah berubah. Nah, orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus, kecenderungannya adalah menolak proses dan pembentukan Tuhan. Orang yang tidak penuh, orang percaya yang tidak penuh dengan Roh Kudus, orang percaya yang bahkan tidak rindu supaya Roh Kudus memenuhi hidupnya, maka kecenderungannya menolak proses dan pembentukan Tuhan. Menganggap dirinya sudah paling benar, tidak pernah mau berubah lagi. Itulah orang yang dalam kondisi tidak penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya yang dalam kondisi tidak penuh dengan Roh Kudus, maka bisa digambarkan sebagai sebuah patung yang tidak pernah mau berubah, menganggap dirinya sudah paling benar dan tidak pernah mau berubah. Lalu kemudian kata arif di situ menunjuk kepada kesalehan hidup orang percaya. Kata arif di situ merujuk pada kesalehan hidup orang percaya yang dibangun dari sikap hati yang terbuka terhadap proses pembentukan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, orang yang penuh, orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus membuka dirinya kepada proses Tuhan. Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, dia selalu membuka dirinya kepada proses yang Tuhan kerjakan. Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, dia terus mau belajar untuk hidup lebih baik lagi. Setiap hari mau hidup lebih saleh lagi. Mau hidup atau rindu untuk hidup bisa lebih saleh dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku, kerinduan yang selalu ada di dalam hati kita oleh karena pimpinan Roh Kudus, kerinduan untuk bisa hidup saleh senantiasa, kerinduan untuk bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan.
Roh Kudus mengerjakan kesalehan hidup kita supaya kita tetap bisa menyembah kepada Tuhan melalui gaya hidup kita. Gaya hidup yang saleh, gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua adalah di dalam ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua adalah hidup bertanggung jawab. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kata pergunakanlah sebenarnya ini diambil dari istilah perniagaan, istilah yang diambil dari dunia perniagaan, yaitu memborong. Pergunakanlah di sini diambil dari istilah perniagaan, yaitu memborong. Jadi artinya pergunakanlah waktu memiliki arti boronglah semua waktu yang ada. Jangan ada yang tersisa atau mubazir. Nah, sedangkan kata waktu di sana itu diambil dari kata kairos yang artinya kesempatan. Pergunakanlah waktu artinya boronglah semua kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan dibuang sia-sia. Amin, saudaraku. Nah, inti pesannya adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus akan sangat bertanggung jawab dengan hidupnya, terutama dalam penggunaan waktu, terutama dalam bagaimana memakai kesempatan yang Tuhan hadirkan, yang Roh Kudus ciptakan dalam kehidupannya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan sangat bertanggung jawab dengan hidupnya, terutama dalam penggunaan waktu-waktu yang ada yang Tuhan beri, dalam memanfaatkan kesempatan yang Roh Kudus ciptakan dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Tidak boros waktu untuk hal-hal yang tidak penting, tidak memboroskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, tidak bersikap cuek, masa bodoh terhadap kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, tidak memiliki sikap nggak mau total melakukan segala sesuatu yang Tuhan sedang percayakan. Nah, saudaraku, hidup bertanggung jawab dengan waktu dan sangat menghargai kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Sungguh-sungguh memakai waktu dan kesempatan itu dan terus produktif merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mempertajam penyembahan kita melalui sikap hidup yang bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan beri, terhadap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kita hidup terus sungguh-sungguh memakai waktu yang ada dan terus produktif. Tidak pernah mau memboroskan waktu, tidak pernah mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, yang Roh Kudus ciptakan. Tetapi hidup bertanggung jawab dengan waktu, memakai kesempatan, menghargai kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Terus hidup produktif. Itulah bentuk penyembahan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari coba mulai koreksi diri. Apakah selama ini kita menyanyiakan waktu yang Tuhan beri? Kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah ciptakan kita biarkan lalu begitu saja.
Saudaraku, itu bukan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan diarahkan, dia akan melakukan hal-hal yang bertanggung jawab terhadap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Yang ketiga, hidup dalam kehendak Tuhan. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, kata bodoh dalam ayat ini hubungannya dengan tidak mengerti atau tidak mau mengerti, tidak pernah mau mengerti dengan kehendak Tuhan. Orang percaya yang menjalankan hidupnya menuruti kehendaknya sendiri dan tidak pernah mau mengerti dengan kehendak Tuhan, yang bersikap masa bodoh dengan kehendak Tuhan, oleh firman Tuhan disebut sebagai orang bodoh. Sekali lagi saya ulangi, orang percaya yang menjalankan hidupnya menuruti kehendaknya sendiri disebut oleh firman Tuhan dengan tegas sebagai orang yang bodoh. Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus akan menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Amin, saudaraku. Jadi pertama, menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah bentuk penyembahan kita. Rela menaklukkan kehendak kita setiap hari di bawah kehendak Tuhan. Kita tidak terjebak, tidak terpancing untuk menjalankan hidup kita menuruti kehendak kita sendiri, tetapi rela menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hidup kita. Jadi pada waktu kita menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah penyembahan kita, saudaraku, yang dimotori oleh Roh Kudus. Pada waktu kita rela menundukkan, pada waktu kita rela menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, setiap hari kita hidup takluk kepada kehendak Tuhan setiap hari. Itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dipertajam oleh Roh Kudus. Jadi kondisi penuh dengan Roh Kudus itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Setiap hari kita harus merindukan agar Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudaraku. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus akan mempertajam penyembahan kita, saudaraku, melalui gaya hidup kita, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, praktek hidup saling membangun. Di dalam ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang percaya yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, hati dan mulutnya penuh dengan nyanyian rohani dan mazmur firman Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana membedakan orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus dan yang tidak penuh dengan Roh Kudus? Gampang, saudaraku. Ketika hati dan mulutnya penuh dengan nyanyian-nyanyian rohani, dengan mazmur, dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka orang percaya itu pasti penuh dengan Roh Kudus. Tapi orang percaya yang tidak penuh dengan Roh Kudus, orang percaya yang hanya dipenuhi dengan keinginannya sendiri, maka hati dan mulutnya tidak akan penuh dengan nyanyian rohani, dengan mazmur,
dan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Orang percaya yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, hati dan mulutnya penuh dengan nyanyian rohani dan mazmur. Dan memakai nyanyian rohani dan mazmur itu untuk saling membangun dan memberkati satu dengan yang lain. Saudaraku, orang percaya yang hidup penuh dengan Roh Kudus, kerinduan hatinya selalu dan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Dan tegurlah dia, supaya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga menikmati hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Praktek hidup saling membangun satu dengan yang lain dalam mazmur, nyanyian rohani, dan puji-pujian kepada Tuhan. Itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita hidup rindu membangun, melalui hidup kita rindu membangun, menguatkan, menghibur saudara kita yang lain melalui nyanyian rohani, puji-pujian dan mazmur, kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara senantiasa ada kerinduan dalam hati ini, setiap hari penuh dengan Roh Kudus. Yang terakhir, saudaraku, hidup penuh syukur dan rendah hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bentuk penyembahan berikutnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita adalah gaya hidup penuh syukur dan rendah hati. Gaya hidup penuh dengan ucapan syukur dan rendah hati, itu adalah bentuk penyembahan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus akan mampu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, meski dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Orang percaya yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia akan mampu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan meskipun sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersyukur sebenarnya. Tetapi memilih untuk bersyukur, itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah penyembahanmu kepada Tuhan. Memilih untuk mengucap syukur daripada bersungut-sungut. Memilih untuk mengucap syukur daripada menggerutu. Memilih untuk mengucap syukur daripada komplain kepada Tuhan adalah wujud penyembahan kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Israel dalam hal ini menjadi contoh. Baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak pernah tertarik untuk meninggikan diri, menonjolkan apa yang dikerjakannya supaya disanjung, menganggap lebih hebat dari orang lain. Orang yang penuh dengan Roh Kudus memilih untuk mengembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, menyerahkan penilaian untuk apa yang dikerjakannya kepada Tuhan. Itulah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Hidup penuh syukur dan rendah hati merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus, sehingga hari-hari kita, hidup kita benar-benar merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, nyampaikan firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus terus menerjemahkan lebih dalam lagi kepada jemaat dan setiap pemirsa yang menikmati
live streaming kami. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak berhenti ku memujimu, menyembahmu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tak mau hidup jauh darimu, Kau Bapa yang setia, sumber hidup. Tak berhenti ku memujimu, menyembahmu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tak mau hidup jauh darimu, Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, sumber